Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang button up SLR1. SLR1 parsing atau simple LR1 parsing. Apa itu SLR1? SLR1 atau simple LR with satu simbol local head adalah metode parsing button up yang merupakan pembagian dari LR0, di mana keputusan reduce ditentukan menggunakan himpunan follow dari non-terminal. Tujuannya adalah mengurangi konflik yang sering muncul pada parser LR0. Selanjutnya, ada algoritma SLR1 atau Simple LR Parser 1, logika keputusan atau flowchart keputusan. Di sini terdapat 3 alur bagaimana logika keputusan dalam algoritma SLR1 atau Simple LR Parser 1 saat membaca sebuah kondisi atau state. Kondisi awal. State saat ini berisi item A menghasilkan alpha titik X beta, yang artinya parser sudah berhasil memproses bagian alfa, sedangkan posisi parser saat ini berada tepat sebelum simbol X. Setelah itu, parser melakukan analisis look ahead, yaitu melihat satu token berikutnya untuk menentukan tindakan yang akan diambil. Alur pertama, jika token berikutnya adalah terminal X, maka parser melakukan shift atau geser, yaitu token tersebut dipindahkan ke dalam stack dan parser berpindah ke state baru berikutnya. Alur kedua, jika token berikutnya berada di dalam himpunan follow A, maka parser melakukan redux atau pengurangan, yaitu mereduksi atau mengurangi isi stack menurut aturan produksi yang berlaku. Alur ketiga, jika input berikutnya adalah penanda akhir input yang ditandai dengan $, maka parser melakukan accept atau menerima, yang berarti input telah berhasil diterima atau input dinyatakan valid. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal SLR1. Diketahui secara aktif sebagai berikut: produksi S menurunkan B, C, D atau D, produksi B menurunkan E, D, dan produksi D menurunkan D. Nah, kita langsung akan buat dulu diagram transisinya. Kita mulai dari I0 dulu. Nah, sebelumnya kita harus tambahkan simbol awal baru dulu nih, S, X aksen untuk menentukan kondisi akses. Terus dotnya ini akan kita dimulai dari sebelah kiri. Nah, kan karena dot ini ada di depan non terminal S. Jadi kita harus turunin juga nih S-nya. Produksi S menurunkan B, C, D dengan dot ada di depan non terminal B. Karena ada di depan non terminal B, makanya kita turunkan juga nih B-nya. Jadi B menurunkan E, D. Kita taruh dotnya di sebelah kiri juga. Nah, S ini kan juga menurunkan D ya. Kita taruh juga nih dotnya di depan non terminal D. Karena di depan non terminal, kita turunkan juga nih D-nya. D menurunkan D gitu. Lanjut, kita akan menggeser dotnya ke sebelah kanan. Ini kan dot menggeser melewati S, dan sekarang dotnya ada di sebelah kanan di akhir. Karena sudah ada di akhir, tidak ada lagi closure, maka statusnya akan accept. Nah, yang ini dotnya kan melewati B, jadi sekarang ada di depan C. Ya, ini kan terminal ya, jadi kita nggak perlu turunin lagi. Ini juga dotnya sudah melewati D, dan sekarang ada di paling akhir. Karena ada di paling akhir, state-nya maka menjadi reduce. Ini juga dotnya melewati E, dan sekarang dotnya ada di paling depan sebelah kirinya non terminal D, karena ada di depan non terminal D. Kita turunin juga nih D-nya. Di D menurunkan produksi D, kita taruh dotnya di paling depan juga. Lanjut, ini dotnya melewati D, dan sekarang dotnya udah ada di akhir, jadi statusnya akan menjadi reduce. Ini kan lanjutannya yang masih belum, kita akan lanjutkan yang dotnya masih belum ada di akhir. Ini dotnya akan melewati C, dan sekarang ada di depan non terminal D. Karena ada di depan non terminal D, kita turunkan lagi nih D menurunkan D. Nah, ini harus ada dot nih, tapi kok nggak muncul ya? Harus ada dot di depan sini nih. Dan ini lanjut juga dotnya akan melewati D, sekarang udah ada di akhir, maka statusnya akan menjadi reduce. Terus ini juga nih, dotnya akan melewati D, tapi kita nggak usah gambar lagi diagram transisinya. Kita langsung aja tulis I5, karena nanti dia sama hasilnya mirip, jadi langsung aja tulis I5, nggak apa-apa. Ini juga lanjut, dotnya akan melewati D, dan dia akan di akhir, statusnya akan jadi reduce. Ini juga sama kayak gini cara kerjanya, nanti dia akan melewati D, mirip hasilnya menjadi I5, jadi langsung aja tulis I5.
Nah, ini udah akhirnya begini. Kita akan lanjut buat diagram table parsing action dan juga goto. Nah, kan nanti sini statusnya ada shift itu perpindahan kayak I0 berpindah ke I5 dengan action D gitu. Kan ini I0 dengan action D berpindah ke I5 gitu. Jadi tulisnya shift I5. Nah, sama juga I0 pindah ke I4 dengan action I0 dengan action berarti ini pindah ke I4 gitu. Untuk gotonya sama aja, I0 dengan go to S pindah ke transisi 1, I0 dengan go to S pindah ke I1, tulis saja langsung satunya, nggak usah pakai safety 4 kayak gitu. Nah, untuk bagian reduce kita tuh harus membutuhkan follow dari non terminalnya gitu. Nah, di sini kan di reduce ada di I3, I5, I7 dan I8. Kita lihat dulu. I3 ini produksinya kan S. Kita cek dulu nih follow dari S itu apa sih. Follow dari S itu kan stack, maka kita taruh reduce-nya di stack reduce S menurunkan D gitu. Lanjut. Nah, untuk I5 kita cek lagi nih. I5 kan D ya, kita cek follow D itu apa sih. Follow D itu ada C dan stack, kita taruh makanya C dan di stack reduce D menurunkan D, reduce D menurunkan D gitu. Nah, terus untuk I7 itu kan B ya. B itu follow-nya C. Nah, kita taruh nih di C sini nih. Nah, untuk I8 juga nih, just produksinya kan S. Dan follow S itu cuma stack doang, jadi kita taruh aja reduce S menurunkan B, C, D. Kayak gitu aja sih. Ini pokoknya sesuai sama diagram transisinya. Dan juga untuk bagian reduce kita membutuhkan follow dari non-terminal tersebut. Nah, begitu dia hasilnya. Oke, di sini soal yang kedua diketahui CFD sebagai berikut. S menurunkan A besar, A menurunkan A kecil, A besar, atau B. Kita buat diagram transisinya dulu, atau kita sekarang buatnya di state 0. Pertama, kita panggil dulu si S aksen supaya kita bisa memanggil variabel S. Di sini kita kasih dot depannya. Ketika dot bertemu dengan variabel, maka kita harus memanggil produksinya, di mana S menurunkan atau memanggil A besar dikasih dot. Karena di sini ada dot dan ada variabel A-nya, berarti kita turunkan lagi menjadi A menurunkan dot A kecil, A besar, lalu kita turunkan lagi A menurunkan dot B. Ini adalah state 0. Lalu dari state 0 ini kita akan memindahkan, yaitu diagram transisi itu memindahkan titik atau dot ke sebelah kanan nih. Dari sebelah kiri kita pindahkan ke sebelah kanan. Berarti kita mulai dari S aksen. Kita turunkan dulu si S-nya, berarti S aksen menurunkan S dot. Pertanyaannya, apakah dia sudah di kanan? Kan sudah ya, berarti dia tuh udah state akhirnya. Nah, terus kita turunkan lagi nih. S menurunkan dot A besar, kita turunkan lagi S menurunkan A besar dot A, karena dia belum belum di kanan ya, kita turunkan lagi karena di sini masih ada dot dan ada variabel, kita turunkan lagi jadi A menurunkan dot A kecil, A besar, lalu kita turunkan lagi A menurunkan dot B. Ini step kedua dan ini step yang pertama ya. Terus kita turunkan lagi nih si A menurunkan dot A kecil, A besar, kita turunkan A menurunkan A kecil, A besar. Karena titiknya ini diikuti dengan variabel A, kita turunkan lagi berarti A menurunkan dot A kecil, A besar, dan kita turunkan lagi A menurunkan dot B. Ini step yang ketiga. Selanjutnya A menurunkan dot B. Kita turunkan lagi A menurunkan B titik. Nah, ini udah step akhir. Selanjutnya kita karena di sini udah state akhir dan di sini udah state akhir dan state yang kedua sama state ketiga kan belum state akhir ya, berarti kita turunkan lagi. Jadi si S ini kita turunkan S menurunkan A besar titik. Nah, berarti ini udah state akhir di 5. Lalu kita turunkan lagi nih si A menurunkan titik A besar. Ini kenapa kita tulisnya I3? Karena ini sama dengan
I3 nih ya, sama-sama I3 ya hasilnya. Jadi daripada kita buat lagi, lebih baik kita langsung pakai garis aja ke I3-nya. Sama seperti B itu sama seperti I4. Sama ya hasilnya nanti. Selanjutnya kita turunin lagi nih si I3-nya. A menurunkan A titik A besar, yaitu A menurunkan A besar titik. Ini udah step akhir ya. Nah, terus sama seperti yang tadi, berarti si A ini menurunkan titik A itu sama seperti step 3 dan B seperti step 4. Oke, selanjutnya di sini ada tabel parsing ya. Tabel parsing action berarti diisi oleh si terminal-terminal aja. Berarti terminalnya di sini ada A, B, dan action itu ada stack-nya. GoTo itu diisi oleh variabel di mana ada S dan A. Ini seharusnya A ya, saya typo nulisnya B, ini harusnya A. Nah, terus kita buat dulu nih tabel first dan follow-nya. Kita lihatlah S first-nya itu A, B, di mana S menurunkan A variabel. Kita lihat A variabelnya, kita ambil terminalnya A dan B. Follow-nya stack. Lalu A variabel menurunkan atau first-nya itu A, B. Kita lihat nih terminalnya. A dan B, dan follow-nya A, B, stack. Kita mulai dari state 0. State 0 kita lihat dulu nih diagram transisinya. Nih, S aksen menurunkan dot S. Nih, S berarti ke state 1. Kita tulislah di sini 1 karena state 1 kan. Nah, terus S menurunkan dot variabel A ke state 2. Kita tulis 2. Ini harusnya A ya. Lalu di sini A menurunkan dot A kecil, A besar. Ini A ke state 3. Kita tulis shift I3. Di mana shift itu dia itu bukan state akhir, sedangkan kalau reduce itu adalah state akhir. Lanjut, ini A variabel menurunkan dot B A menurunkan B titik ke si state 4. Kenapa kita tulis shift bukan reduce? Yaitu karena itu tergantung si transisinya sendiri. Selanjutnya kita ke state 1. Ke state 1 kita lihat nih. Ini kan hasilnya udah akhir ya, berarti dia 5. Kita tulis acep di stack-nya. Selanjutnya kita ke state 2. State 2, S menurunkan variabel A titik A, ini A ke state 5. Kita tulis di sini 5. Selanjutnya kita tulis AA menurunkan dot A kecil, A besar ke I3. Berarti kita tulis shift menuju si I3 ya kan. A menurunkan dot B ke I4. Kita tulis shift I4. Selanjutnya state ketiga. State ketiga A menurunkan A dot A variabel. A variabel itu ke state 6. Kita tulis state 6. Selanjutnya ada A menurunkan dot A kecil A besar A ke si state 3. Kita tulis shift I3. Selanjutnya A menurunkan dot B ke state 4. Kita tulis shift I4. Selanjutnya state keempat. State keempat ini kan reduce ya. Jadi kita tulis reduce A menurunkan B, reduce A menurunkan B, reduce A menurunkan B. Kenapa kita isi ketiganya? Karena kita lihat dulu nih di tabel first and follow-nya. Kita lihat si A itu kan, follow-nya itu kan A, B sama stack. Berarti kita tulis A, B, dan stack. Selanjutnya, kita lihat contoh yang state kelima. S menurunkan A variabel dot ya kan. Kenapa kita tulis satu doang di stack? Karena kita lihat lagi di tabel first dan follow-nya, di mana follow-nya itu kan cuma ada state itu kan 1 ya.
1 dan nggak ada si A sama B-nya. Ya udah, jadi kita tulis aja di reduce S menurunkan A besar, A besar. Dan yang terakhir, state ke-6, di mana A menurunkan A kecil, A besar, dot. Dan kita lihat lagi nih, ini kan A, berarti kita lihat follow-nya. Dia A, B, dan stack, berarti kita tulis reduce A menurunkan A kecil A besar, reduce A menurunkan A kecil A besar, reduce A menurunkan A kecil A besar. Seperti itu. Pada contoh ini dilakukan proses parsing SLR untuk memeriksa apakah string ABAB diterima oleh grammar berikut ini, ya kan, ini grammarnya. Pada langkah pertama, stack masih 0, ya kan? Berarti stack 0, inputannya itu ABAB stack. Kita lihat dari ini stacknya 0, inputannya A kan? Berarti itu kan shift 3 kan? Nah, kita tulis lagi sini. Baru kita tulis lagi stacknya, stack 0 A3. Inputannya jadi B, A, B, stack. Kita lihat nih inputan yang B ini, ya kan? Berarti tadi kan berhentinya di state ketiga kan? Ini berarti state ketiga, inputan B berarti kan shift 4 kan? Nah, kita shift 4 di sini. Kita tulis lagi stack 0, A3, B4. Terus inputannya A, B, stack. Lihat di sini kan? Ini 4. Inputannya A, reduce. A menurunkan B, ya kan? Yaitu aksinya itu reduce R3, yaitu aturan A menurunkan B. Artinya, simbol B pada stack digunakan menjadi si A. Sehingga stack menjadi stack 0A3 A besar 6. Setelah itu, parser melakukan reduce ke R2, yaitu aturan A menurunkan A kecil A besar. Sehingga gabungan A kecil A besar disederhanakan menjadi A. Hasilnya stack berubah menjadi stack 0 A besar 2, yang berarti bagian pertama dari string yaitu AB. Sudah berhasil direduksi menjadi satu simbol A. Proses yang sama kemudian dilakukan pada sisa inputan AB. Parser kembali melakukan shift untuk simbol A ke state 3. Kemudian shift untuk simbol B ke state 4. Nih, simbol B ke state 4. Setelah itu dilakukan reduce A menurunkan B dan dilanjutkan reduce A menurunkan A besar. Akibatnya bagian kedua dari string AB juga berhasil direduce menjadi simbol A sehingga stack menjadi stack 0 A besar 2 A besar 5. Karena pada stack sudah terdapat dua simbol A yang besar, parser menjadi aturan R1, yaitu S menurunkan A besar sehingga kedua simbol A digabungkan menjadi S. Dan stack berubah menjadi stack 0 S1. Setelah seluruh input habis dan parser berada pada state accept, maka proses parsing selesai. Hal ini menunjukkan bahwa string ABAB sesuai dengan aturan grammar dan dinyatakan diterima atau accept. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara membuat diagram transisi dan tabel parsing. Berdasarkan pada soal berikut, yaitu S besar ke AB, A besar ke A atau B, dan B besar ke C. Pada langkah pertama adalah membuat state awal atau 10. Sebelum itu kita mendapatkan aturan baru yaitu S ke S. Aturan ini digunakan sebagai penanda bahwa proses parsing dimulai dari simbol S, dan untuk mengetahui kapan proses parsing selesai, pada state 10 terdapat beberapa item. Pada state 10 terdapat beberapa item. S tanda petik ke S ke A, B besar, A besar ke A besar ke B kecil. Selanjutnya, membuat diagram transisi caranya cukup sederhana, yaitu melihat simbol berada setelah titik dari state 10. Karena setelah titik terdapat simbol S, A besar, tanda bintang, A kecil, tanda bintang, dan P. Maka dibuat state baru. Ketika parser membaca S, pindah ke 11 yang berisi S ke S karena titik sudah berada di belakang. Artinya simbol S sudah dibaca dan selesai. State ini nanti menjadi konsep accept, yaitu diterima atau input itu semua diterima. Ketika parser A kita berpindah ke 12 yang berisi S A ke B dan B ke B,
Artinya parser sudah selesai membaca A, kemudian menunggu simbol B karena B mempunyai aturan B dan C. Maka aturan tersebut juga dimasukkan ke dalam set ini. Jika parser membaca huruf A, maka berpindah ke angka 13. A ke B. Karena titik sudah berada di belakang, berarti aturan A ke A sudah selesai sehingga parser melakukan reduce A ke A. Begitu juga jika parser membaca B, maka berpindah ke 14. B berpindah ke angka 14 karena A ke B. Karena A reduce A ke B. Selanjutnya step 12 ini masih membaca B, sehingga terbentuk aturan 15 dengan aturan S ke AB. Ke A ke B, reduce S ke AB. Kemudian saat parser membaca huruf C akan pindah ke angka 16. Nah, angka 16 yang berisi B ke C karena titik sudah berada di belakang, maka reduce B adalah C. Setelah semua step dibuat, langkah selanjutnya yaitu table parser action go to. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa proses pembuat parser LR0 dimulai dari menambahkan simbol awal, kemudian membuat state awal, membentuk diagram transisi berdasarkan perpindahan titik, dan akhirnya menyusun table action go to. Dengan tabel tersebut, parser dapat menentukan kapan harus melakukan shift, reduce, dan atau accept, sehingga dapat memeriksa apakah suatu string sesuai dengan grammar yang diberikan. Oke, baik. Terima kasih dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Di kehidupan sehari-hari, validasi transaksi pembayaran kasir swalayan atau edisi saat kasir memindai scan barang belanjaan. Mesin kasir berpos melakukan proses persa untuk memastikan transaksi saat sebelum mencetak struk. Shift membaca deretan item belanja, metode pembayaran, dan nominal diskon. Reduce mesin mengelompokkan input tersebut ke dalam struk hierarkis, misal item A, item B dikelompokkan menjadi total belanjaan, kemudian digabungkan dengan metode pembayaran menjadi transaksi valid. Look head mesin mengecek apakah ada input lanjutan sebelum memproses, misalnya tombol selesai atau cetak. Jika simbol akhir end of file diterima saat struktur data sudah lengkap, statusnya adalah achieve atau laci kas terbuka dan struktur tercetak. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.